Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah Ekonomi Islam, dan pada hari ini kita akan bahas tema mengenai landasan hukum ekonomi Islam. Kalau kita berbicara landasan hukum dalam ekonomi Islam, tentunya sama bahwa kita bergantung landasannya, yaitu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, apa itu Al-Quran? Yaitu secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya bacaan. Al-Quran adalah wahyu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat manusia dalam rangka menuntun kehidupan di dunia. Menurut turunnya wahyu dapat dibagi dua ya. Kita ketahui bahwa wahyu ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Yang di Mekah biasa disebut dengan surat Makkiyah, umumnya berisi tentang keyakinan atau akidah dan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Sedangkan yang di Madinah biasa disebut dengan Madaniyah, berisi hubungan kemanusiaan seperti akhlak, muamalah, dan muasyarah. Apa saja fungsi Al-Quran? Yang pasti sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai rahmat Allah kepada umat manusia bila mereka menerima dan mengamalkan keseluruhan isi Al-Quran tersebut. Ya, di Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa hudalinas gitu ya, manusia sebagai petunjuk, ya, Al-Quran sebagai rahmat, ya, sebagai petunjuk jalan yang baik gitu ya. Sebagai hudan ya, di bawahnya sudah disampaikan sebagai hudan atau petunjuk bagi manusia untuk membuktikan kebenaran Rasul. As-Sunnah secara harfiah berarti adalah cara adat istiadat kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara istilah adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Nah, sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Artinya berpahala bagi yang mengerjakan dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Nah, jadi definisi sunnah di sini adalah semua tingkah laku Nabi itu disebut sebagai sunnah. Dari cara berlakunya, ada istiadat, kebiasaan hidup, gitu ya, ucapan, perbuatan, pengakuan, bahkan diamnya Nabi pun dianggap sebagai sunnah. Artinya ketika para sahabat itu menceritakan sebagai suatu masalah dan Nabi itu diam, tidak menyetujui maupun tidak menolaknya, artinya itu bisa dianggap sebagai sunnah. Artinya permasalahan itu bisa artinya boleh disetujui oleh Nabi karena Nabi diam. Kecuali kalau memang Nabi jelas menyatakan bahwa itu terlarang, seperti itu. Sunnah menurut ulama usul fiqih dibagi menjadi 3. Pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu ucapan lisan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan para sahabat namun bukan wahyu Al-Quran. Lalu sunnah fi'liyah, semua perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat radhiyallahu anhum dan disebarluaskan. Dan sunnah takririyah, perbuatan atau ucapan sahabat yang disampaikan atau diucapkan di depan Nabi, Nabi mengetahui dan mendiamkan atau tidak menyanggah. Nah, artinya diamnya Nabi SAW di sini berarti menyetujui perbuatannya. Nah, ini tadi sudah sempat saya sampaikan di awal ya. Jadi sunnah di sini bagi 3, ada sunnah qauliyah. Ini isinya adalah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi dan didengar dan dinukil dari para sahabat, ya, tapi bukan di luar dari wahyu Al-Quran. Itu adalah qauliyah, ucapan. Lalu fi'liyah, yaitu perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat dan disebarluaskan oleh para sahabat. Dan terakhir adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang disampaikan atau diucapkan di depan Nabi. Nabi mengetahui itu dan beliau mendiamkannya. Artinya diam Nabi adalah menyetujui perbuatan tersebut. Itu disebut sunnah takririyah. Selanjutnya adalah ijma'. Menurut istilah ahli usul fikih adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap hukum syara' atau hukum yang disandarkan pada syariat tentang suatu masalah.
Jenis ijma di sini adalah ada dua, ijma bayani dan ijma sukuti. Ijma bayani yaitu pendapat dari para ahli fikih untuk menentukan suatu masalah dan disepakati. Ijma ini dilakukan dengan ijtihad dengan mempelajari sumber hukum Islam yang asli. Jadi tetap dilihat dulu dasarnya dari Al-Quran dan hadis, baru dibuat ijma bayani, dibuat kesepakatan bersama dari para ahli fikih untuk menentukan suatu masalah dan disepakati. Kedua adalah ijma sukuti, pendapat dari seseorang atau beberapa ahli fikih dan tidak dibantah oleh ahli fikih lainnya. Nah, jadi kalau ijma bayani itu adalah pendapat dari para ahli fikih untuk menentukan suatu masalah dan pada akhirnya masalah itu disepakati, tetap dasarnya adalah bersumber dulu dilihat dari Al-Quran dan hadis Rasul, baru dibuat ke satu kesepakatan. Jika tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis, baru dibuat kesepakatan. Ada yang namanya ijma sukuti. Ini pendapat dari seseorang atau beberapa ahli fikih. Tidak semuanya, tapi juga tidak dibantah oleh ahli fikih lainnya. Artinya ahli fikih yang lainnya pun menyetujui, tidak membantah, walaupun hanya pendapat dari seseorang atau dari beberapa ahli fikih saja. Nah, itu disebut ijma sukuti. Selanjutnya adalah kias. Menurut bahasa berarti mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal yang lain yang sudah ada. Menurut istilah, menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis dengan hal ini yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena persamaan sebab. Nah, ini jadi mencoba mengkomparasi, membandingkan ya. Tapi juga bukan sengaja dibanding-bandingkan ya. Artinya di sini jelas mengukur dan menyamakan sesuatu dengan hal yang lain yang memang sudah pernah ada ya. Contohnya dalam Al-Quran tidak disebutkan hukum menggunakan narkoba. Namun hal tersebut haram karena disamakan dengan khamar. Contohnya seperti itu. Jadi ini ada kias adalah sesuai dengan kiasnya pada zamannya Rasulullah memang belum ada narkoba gitu, tapi diidentikan disamakan dengan khamar. Akhirnya disamakan hukumnya menjadi haram. Seperti itu. Itu satu contoh kias. Yang untuk contoh sunnah, sunnah yang tadi qauliyah, fi'liyah dan yang satu lagi takririyah, itu juga teman-teman bisa sebagai contohnya nanti bisa teman-teman coba tuliskan contoh sunnah qauliyah, fi'liyah dan takriyah melalui Google Form yang nanti teman-teman isi untuk absensi. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa dimanfaatkan baik secara kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita, dan mari kita saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.